Halo guys, selamat kembali di Repulu Rupiah. Pagi ini pasar kripto crash dengan kemunculan isu perang antara Iran versus Israel dan atau Amerika Serikat. Market cap kripto turun hampir minus 10% secara total. Apakah waktunya panik? Kemana larinya para investor? Apakah justru di saat seperti ini tesis investasi Bitcoin itu cocok? Nah, mari kita bahas. Let's go. Oke guys, jadi 2025 memang sejauh ini tahun perubahan makroekonomi yang besar. Dan kita udah sering bahas di Repul Rupiah di video beberapa bulan terakhir. Tidak ada tombol undo, memang struktur keuangan dan perdagangan global itu lagi berubah. Dan proses ini tuh makan waktu bertahun-tahun, bukan hitungan minggu, bahkan bisa sampai puluhan tahun. Nah kalau misalkan kita lihat dengan isu perang di pagi ini, saham itu anjlok, harga emas dan minyak yang terbang. Tapi Bitcoin dan Ethereum yang katanya versi emas digital, minyak digitalnya itu turun. Nah, orang-orang mungkin bertanya, apakah ini justru waktu yang salah? Apakah scam? Apakah justru bukan jadi aset investasi yang alternatif? Nah, kalau memang bahas investasi kan pasti tujuan utama kita itu lari dari mata uang fiat. Mata uang fiat yang istilahnya itu kena debasement, di mana nilainya itu selalu turun setiap tahun semakin parah. Dan investor tuh cari tabungan di berbagai aset yang alternatif sesuai lokasi geografis mereka. Contoh kalau misalkan di India sama Cina itu mereka lebih suka emas. Ya berlaku dengan Indonesia juga saya bisa bilang. Amerika lebih suka pasar saham. Nah Australia, New Zealand, Kanada itu malah pilih real estate yang sangat populer di sana. Tapi walaupun di tengah kekacauan memang sih tetap berlaku cash is king. Meskipun kalau misalkan kita ngelihat ya mata uang fiat itu benar-benar kalah dibandingin outperformnya Bitcoin dan emas. Ya emas secara garis besar itu memang jadi tolak ukur, jadi patokan. Cuman kalau butuh sesuatu darurat sehari-hari di tengah kekacauan gitu, pasti tetap ada yang namanya cash is king. Cuman kalau bandingin sama tabungan jangka panjang melalui badai kalau nanti sudah selesai, yaitu emas outperform saham, outperform dolar AS, silver, real estate juga contoh kayak di Australia itu lagi kolaps, dan obligasi pemerintah itu yang paling rungkat dibandingin. Emas jadi tolak ukur selama bertahun-tahun dan sudah melalui badai dunia relatif stabil, tabungan jangka panjang, dan Bitcoin itu katanya emas yang versi digitalnya. Waktu berita buruk tapi malah turun dan selalu pulih kuat. Meskipun memang waktu kejadian ya dia ada koreksi dan dia sering nih kalau sudah lewat, sudah kejadian, contoh ini kayak 2020 Black Swan ya pas Covid pandemi, sekarang sudah outperform emas yang tradisional. Nah kalau ngebandingin kripto secara meluas kan bukan cuma Bitcoin, ada altcoin juga. Ini yang kita udah bahas di 5 hari yang lalu. Itu video tentang bandingin BTC sama alt season karena masih banyak yang pada nungguin, dan di situ kita kasih tahu kenapa Bitcoin tuh beda sama altcoins atau aset kripto yang lainnya. Nah, kita bisa lihat aja CAGR, CAGR Bitcoin itu kepanjangannya Compound Annual Growth Rate. Jadi tingkat pertumbuhan Bitcoin setiap tahun secara majemuk, compounding. Nah, CAGR itu menghitung perubahan persenan harga setiap tahun. Jadi kalau nilai aset itu memang bertumbuh secara konsisten, itu pasti kenaikannya eksponensial persentasenya. Semakin besar ukuran pasar dan valuasi Bitcoin, CAGR tentu saja bakal menurun. Nggak bakal naik terus 2 digit persenan kayak yang sebelumnya. Kalau misalkan kita ngelihat, itu jelas antara CAGR yang 2 tahun dan yang 4 tahun dan yang 6 tahun, itu siklus Bitcoin lumayan banget mantap. Memang kalau misalkan kita ngelihat dia lagi persenan di atas, oh ini berarti CAGR 6 tahun sebelum titik ini berarti memang lagi di bear market, makanya dia beli di bawah banget dan kenaikannya sangat tinggi. Tapi kalau CAGR 6 tahunnya pas menurun, oh ini berarti masuknya 6 tahun sebelum titik itu dia pas lagi beli di pucuk. Ya intinya kalian paham lah, ini CAGR 6 tahun, 2 tahun, dan 4 tahun. Kalau misalkan kita ngelihat yang CAGR 6 tahun itu Bitcoin pertumbuhannya naik 90%. Dan kalau lanjut dalam 10 tahun ke depan, valuasi Bitcoin itu nyentuh $2,1 kuadriliun.
Tidak mungkin karena ukuran sebelumnya itu masih kecil pas 6 tahun 10 tahun sebelumnya. Kalau 10 tahun ke depan makin gede, ya kali kenaikan cager 6 tahunnya masih 90%. Nah, untuk yang cager 2 tahun itu Bitcoin naiknya 41%. Tingkat pertumbuhan yang kalau lanjut 10 tahun ke depan itu Bitcoin menyalip pasar saham Amerika Serikat. Kemudian cager yang 4 tahun itu Bitcoin naik 30%. Dalam 10 tahun ke depan, artinya dengan cager sekian, itu market cap Bitcoin udah setara sama emas. Nah, keajaiban yang namanya investasi majemuk cager itu kan compounding. Seperti kata Warren Buffett kan, beli aset satu, fokus, cicil, tabung, jangka panjang, banyak-banyakin aja, di compound, dimajemukin. Dan tabel ini menunjukkan lebih spesifik hitungan yang tadi kita bahas. Performa BTC selama 10 tahun ke depan berdasarkan cager saat ini itu di market cap 2 triliun dolar sekarang. Nah, kalau kita lihat 10 tahun ke depan nih tabelnya, kalian lihat sendiri harga per koin BTC berapa dan sampai nyalip siapa aja, emas, saham, sampai angkanya luar biasa konyol. Tapi ya itu menggunakan level cager yang kita udah alami 10 tahun belakang. Jadi bukan ngada-ngada, data historis. Nah, apakah 10 tahun ke depannya cagernya bakal berubah jauh atau enggak, itu jadi pertanyaan. Sudah melalui berbagai macam loh itu ya cagernya Bitcoin 10 tahun terakhir, udah banyak isu geopolitik, rumor perang banyak, serangan regulator di seluruh dunia banyak, dari Bitcoin ditertawakan, dipermalukan, belum diadopsi. BTC menurut saya sih akan baik-baik saja. Kesimpulan penutupnya, kalau kita jadiin tolok ukur investasi itu emas, nah sejak perang Rusia-Ukraina yang pecah di tahun 2022, itu Bitcoin adalah satu-satunya aset yang terbang mengungguli emas. Kita lihat di sini ya, Bitcoin, emas, ya kan, bener-bener gak ada aset lain yang kalau kita tinggal ngikutin aja pasar berkata sesuatu, ini sinyalnya udah jelas banget. Ya kan, silver, terus saham AS, dolar AS, obligasi pemerintah AS, rungkat semua jatuh, semua hancur. Tren multi tahunan ini udah terjadi, dinamikanya bukan sementara doang. Kita lihat emas dan Bitcoin. Jadi di tengah kekacauan dunia, badai dunia, pulihnya itu yang paling kuat dua aset itu. Emosi kita memang sih terjadi di chart harian. Jadi kayak berita perang pagi ini, kita ngeliat chart hari ini, ngeri, koreksi, jatuh, bikin takut. Tapi keputusan jangka panjang harusnya ngelihat time frame yang zoom out, bulanan, tahunan, dan kesimpulannya koreksi perang ini adalah peluang. Bitcoin itu bagus, cicil, tabungan, dan bersabarlah. Oke guys, sekian untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa kasih jempol, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan episode baru dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di episode berikutnya guys, cheers.